back to the Sawita Life Channel. Aku Yunita, dan di video kali ini aku pengen sharing gimana caranya aku menurunkan berat badan setelah melahirkan anak yang kedua. Jadi pada saat melahirkan anak pertama itu mudah banget sih menurunkan berat badan. Tanpa diet yang kayak gimana itu bisa turun sendiri gitu. Tapi setelah melahirkan anak kedua tuh bener-bener susah banget. Sulit banget bagi aku untuk menurunkan berat badan, bener-bener rasanya kayak stuck di satu angka. Dan akhirnya aku bener-bener niatin supaya aku punya berat badan yang lebih ideal. Nah, sebelum kita menuju inti topik dari video kali ini, jangan lupa subscribe YouTube channel Awita Life supaya aku bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Oke? Jadi di video kali ini aku bakal sharing menjadi dua bagian penting. Yang pertama adalah sharing mengenai story singkat berat badan aku. Kemudian yang kedua, apa aja yang aku lakukan untuk menurunkan berat badan. Jadi awalnya sebelum aku menikah itu berat badan aku tuh cuma 50 kg dan berat badan aku tuh 160 cm. Jadi sebenarnya cukup ideal dan gak gemuk, lebih cenderung ke kurus ya. Jadi setelah aku menikah, nggak lama 3 bulan kemudian aku hamil. Dan itu tahun 2014 pertama kali hamil. Jadi sebelum ngelahirin itu berat badan aku tuh di angka 73 kg. Jadi aku tuh naik 23 kg. Dan pas tahun 2015 itu aku ngelahirin Adel, anakku yang pertama. Nah setelah itu kan ASI. Jadi aku tuh makan bebas banyak banget, apalagi kalau ASI itu ya bikin kayaknya lapar terus ibu menyusui. Jadi aku nggak pernah batasi makan, yang penting aku asupan gizi aku tercukupi, anak aku bisa full ASI eksklusif selama 6 bulan bahkan hingga 21 bulan saat itu. Nah setelah ada berusia 21 bulan aku tuh hamil anak kedua aku, Bella, dan waktu itu di tahun 2017 awal. Dan pada saat itu aku berat badannya udah 55 kg. Jadi dari 73 turun ke 55, dan itu tanpa diet sama sekali, makan sembarangan biasa aja, nggak pernah pikir yang namanya diet. Karena aku merasa kalau misalnya ASI itu pasti bakal turun sendiri berat badannya, sambil kita memberikan ASI ke anak kita. Pas bulan Oktober itu angka berat badan aku tuh di angka 81 kg. Jadi bayangi, besar banget, gede banget, karena aku makan banyak sih ya. Aku kalau hamil makannya banyak dan berat badannya cepet banget naik. Nah, dengan kepedean yang sama kayak waktu hamil Adel gitu kan, setelah ngelahirin pastilah gampang juga turunnya gitu. Dan aku nggak pernah batasi makan, pokoknya makan aja yang banyak, sesuka aku, karena aku juga ASI kan. ASI tuh bener-bener bikin lapar. Dan sampai di satu titik itu angka berat badan aku tuh stuck di angka 65. Jadi nggak turun-turun lagi gitu loh. Kalau pas anak yang pertama tuh dia turun terus. Yang ini stuck di angka 65. Dan yang paling nggak enak tuh karena perutnya, karena gede banget kayak buncit gitu kan. Jadi kayak orang hamil gitu. Terus lebih parahnya lagi karena aku nggak pernah batasi makan. Dari 65 itu dia sempet stuck. Terus dia naik sampai angka 70. Dan itu bener-bener kayak titik balik aku untuk, wah ini udah nggak bener. Kayaknya aku harus bener-bener jaga pola makan supaya kalau bisa berat badan aku mencapai ideal lagi. Dan nggak munafik sih ya, kadang pengen juga gitu loh punya berat badan dan tubuh yang ideal kayak dulu sebelum married gitu kan. 50 kg dan banding 70 tuh kan wow gitu loh. Terus beli baju juga jadinya ukuran L, yang dulu ya S, M gitu, sekarang L. Kadang waktu dulu tuh bahkan XL, gila banget itu, kayaknya udah nggak bener banget. Kebetulan waktu September itu 2019 temen aku ada yang mau merit gitu pas di Palembang kan. Jadi aku tuh bener-bener hati aku kayaknya pengen tampak lebih langsing deh gitu waktu dia merit. Jadi pakai baju apapun tuh kayaknya bagus gitu loh. So di sana aku bener-bener niatin, dan makin kesini sih lebih kepada ini ya, aku pengen aku tuh sehat gitu. Karena kalau misalnya terlalu gemuk, aku mempelajari dari lingkungan sekitar aku gitu, termasuk mama aku, termasuk tante aku yang lainnya yang gemuk gitu loh kan, waktu tua itu kayak kakinya itu nggak bisa menopang berat badan tubuhnya gitu, karena kaki kita ini kan didesain untuk menopang berat badan yang ideal. Nah kalau misalnya terlalu berat bebannya, itu waktu tua tuh kayak gampang sakit gitu kakinya. So aku nggak pengen juga gitu loh, aku pengen hidup aku sehat sampai aku nanti tua. That's why aku
bener-bener menjaga pola makan supaya aku bisa mencapai berat badan yang ideal kayak dulu lagi. Dan sampai sekarang masih in progress sih. Nah, karena kalian banyak yang request video ini, pengen tahu gimana caranya aku nurunin berat badan, so I'm gonna share with all of you. Nah, jadi setelah 70 itu benar-benar titik aku mulai jaga pola makan. Dan ini yang bakal aku sharing ke kalian semua, apa aja yang membuat aku bisa turun berat badan itu dari angka 70 kg di Agustus 2019 sampai sekarang April 2020. Aku tuh udah turun 8 kilo. Kurang lebih 1 bulan tuh turun 1 kilo gitu. Ini memang slow tapi pasti. Aku tuh kayak setiap bulan pasti turun. Dan aku seneng banget rasanya karena dari aku sendiri itu makan tuh masih apa aja aku makan, tapi aku bener-bener bisa menurunkan berat badan dengan pasti gitu loh. Dan aku udah punya resepnya sendiri untuk tubuh aku, dan aku pengen share ini ke kalian semua karena diet itu menurut aku nggak harus nyiksa, tapi kita harus lebih mengerti apa kondisi tubuh kita gitu. Nah, tanpa panjang lebar lagi, langsung aku pengen sharing 6 hal yang aku lakukan untuk menurunkan berat badan aku, ya. Nah, yang paling pertama adalah diet pakai logika. Jadi, diet itu jangan yang ekstrim. It's not gonna work for you and for me. Karena kalau diet ekstrim itu kita mungkin 1, 2, 3 hari kita bertahan ya demi berat badannya ideal. Tapi hari keempat aku yakin kalian sudah KO semua, gak akan mau ngelanjutin lagi karena diet ekstrim itu. Diet ekstrim tuh kayak gimana sih? Contoh misalnya aku biasa makan yang banyak gitu kan, terus tiba-tiba besok gue makan sehari cuma sekali, itu bener-bener ekstrim, and aku yakin itu nggak akan bertahan lama. Jadi kalian tuh diet itu pakai logika, jangan cuma mau hasil yang cepat dalam waktu sesingkat-singkatnya, enggak, tapi kita harus sayang juga ke tubuh kita, karena kalau diet ekstrim itu juga tidak baik. Tiba-tiba mengalert tubuh kita untuk ini stop makanannya atau stop supply makanannya, itu juga nggak baik sebenarnya. Jadi pelan-pelan diturunkan. Kalau memang kita mau jaga porsi makan itu pelan-pelan. Misal hari ini aku biasanya makan nasi 1 piring banyak gitu. Besok oke lah aku kurangin jadi 3/4. Pelan-pelan, day by day, pelan-pelan, itu baru bisa berhasil dietnya. Jangan hari ini makan nasi 1 piring, besoknya kamu nggak makan sama sekali, cuma minum air putih. Itu nggak akan jalan. Aku jamin nggak akan jalan. Kemudian yang kedua adalah kunci utama sukses turun berat badan adalah defisit kalori. Nah, tubuh kita itu daily punya kebutuhan kalorinya. Misal kalau aku ya, contohnya aku perlu 1.500 kalori per hari. Jadi kalau aku bagi 3 kali makan, berarti sekali makan aku tuh cuma bisa 500 kalori untuk mempertahankan berat badan saat itu ya. Nah, kalau misalnya kamu mau turun berat badannya, kamu harus makan di bawah kalori yang kamu butuhkan. Jadi misalnya sehari itu aku perlu 1.500, aku kalau mau menurunkan berat badan, aku sehari makan 1.200 aja. Mulai dari minggu pertama tuh pelan-pelan gitu kan. Jadi kalau 1.200 sekali makan tuh cuma 400 kalori. Nah, gimana sih kalian bisa tahu kalori-kalori ini berapa yang kita makan? Itu kalian bisa download mungkin aplikasi yang aku rekomendasikan itu adalah MyFitnessPal, kemudian yang kedua adalah Fat Secret. Yang dua ini memang populer banget dan kalian bisa coba searching ya aplikasi ini. Jadi di aplikasi ini kalian bisa ngeset gitu loh. Sekarang berat badan aku misalnya 70 dan aku pengen turunin sampai misalnya 55 gitu. Nanti di sana kalian bisa isi data-datanya, berat badan kamu berapa, tinggi badan berapa, terus kalori kamu nanti dihitung sama dia hariannya perlu berapa. Nah, kalau misalnya kamu mau capai dalam mungkin 6 bulan ke depan, kalian harusnya makannya itu sekian kalori setiap kali kamu makan setiap hari gitu. Misalnya 100 gram brokoli itu paling sekitar 30-40 kalori. Nah, kalian bandingkan dengan 100 gram nasi putih itu 130. Nah, makanya kita harus tahu apa aja yang kita makan. Misalnya kita lebih milih makan 100 gram brokoli,
Terus misalnya nasi putihnya 25 gram gitu. Jadi kita totalin berapa sih yang kita makan kalorinya pada saat itu gitu loh. So menurut aku kalian harus cari tahu kalori-kalori yang kalian makan setiap hari. Makanya aplikasi MyFitnessPal ataupun Fat Secret itu akan sangat membantu kalian untuk menghitung kalori yang kalian makan setiap hari. Jadi kita harus ngenalin diri kita juga. Kira-kira makanan apa sih yang membuat tubuh kita ini mudah gemuk, mudah bertambah berat badan. Nah, kalau aku sendiri, aku mempelajari kalau aku makan daging merah sama makan banyak karbohidrat, ini dua hal ini yang paling membuat aku cepet naik berat badan. Tapi kalau misalnya aku makan ikan sama daging putih, itu nggak terlalu. Kalau makan ikan justru bisa cepet banget turun berat badannya. Jadi kalian juga mungkin pelajarin diri kalian sendiri, karena setiap orang pasti berbeda-beda ya, apa yang membuat dia lebih gampang gemuk, apa yang membuat dia lebih gampang kurus. Nah, karena aku tahu kalau karbohidrat itu bisa membuat aku lebih cepat gemuk, makanya aku mulai dengan mengurangi porsi nasi. Jadi awalnya aku makan misalnya 1 piring nasi biasanya ya. Kemudian besoknya aku kurangin jadi 3/4. Terus dilatih lagi jadi setengah. Terus jadi 1/4, lama-lama sampai 2 sendok makan. Jadi aku sekarang kalau makan nasi itu sedikit banget dan nggak lapar sih, karena aku imbangi dengan misalnya sayurannya yang lebih diperbanyak gitu. Terus misalnya dagingnya yang lebih diperbanyak. Nah, kalau misalnya daging, kayak misalnya ayam ya, aku tuh dulu suka banget yang namanya paha ayam. Aku kalau makan harus makan paha, nggak mau yang lain. Nah, karena aku diet, jadi aku mempelajari kalau misalnya makan ayam itu, kalau makan paha itu lebih banyak lemaknya ketimbang makan dada. Jadi, kalau diet lebih disarankan untuk makan ayam dada gitu loh. Dan aku bener-bener berjuang sih, dari aku bener-bener strict nggak suka dada ya, sekarang aku kalau makan ayam pasti makan dada. Bagian dadanya itu, jadi dia lebih nggak berlemak dan itu memang cukup helpful sih. Jadi ya karena aku memang niatin untuk turun berat badan ya, aku bener-bener jagain gitu pola makannya. Nah, kalau misalnya kalian bisa mempelajari tubuh kalian sendiri, karena setiap orang pasti berbeda-beda ya, apa yang bisa membuat mereka cepat gemuk dan apa yang membuat mereka cepat kurus gitu loh. So kalian bisa keep going mencari apa yang cocok dengan diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian setiap hari total kalori yang kalian makan itu lebih rendah daripada kalori yang kalian butuhkan, lama-lama kalian pasti turun berat badan. Slow but sure. Pelan tapi pasti turun berat badan. So, kunci utama kesuksesan untuk turun berat badan itu adalah defisit kalori. Titik. Kemudian yang ketiga adalah jam makan. Nah, aku tuh kemarin sempet nyobain diet OCD. OCD tuh Obsessive Compulsive Diet. Jadi diet yang juga dipopulerkan sama Mas Deddy Corbuzier. Terus itu sebenarnya kurang lebih mirip kayak intermittent fasting. Jadi kayak kita ngatur jam makan kita, misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam doang gitu. Makanya habis itu minum air putih doang, kayak gitulah. Jadi dia ada batasin jam-jam makannya. Nah, aku sudah coba itu dan aku tuh stres banget ngejalanin diet itu. Kenapa? Kadang nggak bisa aku tuh ngeset makannya itu dari jam sekian sampai jam sekian doang. Nggak bisa, aku bener-bener nggak bisa ngejalanin diet itu. Aku nggak tahu apakah kalian bisa. Dan setelah aku pelajari lebih banyak lagi, aku baca lebih banyak lagi, sebenarnya jam makan itu tidak mempengaruhi sih. Yang paling mempengaruhi itu adalah kalori yang kalian makan. Jadi misalnya nih, kamu mau makan jam 8 pagi, terus abis itu jam 2 siang, abis itu jam 11 malam, tapi kalau total kalori yang kalian makan ini di bawah kalori yang kalian butuhkan, kalian pasti turun berat badan. Dan aku sudah membuktikan itu sendiri, karena aku makan ya jam 11 malam, pokoknya aku nggak ada batasan sih, cuman kalori yang aku makan itu bener-bener aku perhatikan. Jadi kalau misalnya aku pengen makan sate ayam di jam 11 malam,
I can do that. Aku nggak pernah ada batasan. Yang pasti aku selalu memperhatikan kalorinya. Jadi kalau makan jam 11 malam nggak apa-apa, tapi diperhatikan berapa banyak yang kita makan. Misal, satu porsi sate ayam itu 300 sampai 400 kalori. Ya jangan makan 10 tusuk juga sih dengan lontong-lontongnya. Karena itu akhirnya kan 400 kalori kan. Ya mungkin kalian udah makan pagi, siang, malam, terus mau tambah saper 400 kalori yang nggak akan bisa berhasil turun berat badannya. Tapi kalau misalnya kalian makannya cuma 1-2 tusuk gitu, ya itu paling 100 kalori lah, misalnya kayak gitu total kan. Ya mungkin kalian ada saving kalori yang belum kalian makan gitu loh. Jadi kalian boleh ngemil misalnya di jam 11 malam makan sate. So untuk jam makan aku nggak pernah batasin mau makan jam berapapun, terserah aku. Yang penting itu kuncinya defisit kalori ya. Dari awal aku udah bilang kuncinya defisit kalori, oke? Terus yang keempat, makanan apa aja yang boleh kita makan selama program diet. Nah, kalau aku pribadi, aku nggak pernah ngebatasi makanan apa yang boleh dan nggak boleh aku makan. Nggak ada batasan sama sekali. Aku mau makan martabak boleh, makan sate boleh, mau makan es buah boleh, terserah aku. Cuman balik lagi kuncinya, defisit kalorinya itu bener-bener diperhatikan. Kalori yang aku makan tuh bener-bener aku perhatikan. Kalau misalnya makan martabak, ya kalau satu porsi berapa kalorinya ya kita harus hitung juga gitu ya. Paling kalau bener-bener pengen gitu ya udah makan 1-2 biji, nggak apa-apa. Aku udah mempraktekkan ini 8 bulan and setiap bulan aku turun 1 kilo loh, bener-bener. Mungkin kedengerannya nggak banyak ya, karena balik lagi semua tergantung kalian mau seberapa cepet untuk diet ini programnya berhasil. Tapi kalau aku, karena aku juga seorang foodies, aku tuh nggak bisa yang benar-benar oh aku nggak boleh makan ini, oh aku nggak boleh makan jam segini. So aku benar-benar menyesuaikan dengan diri aku dan pekerjaan aku juga, dan juga hobi aku. So aku pengen diet aku tuh diet yang nggak nyiksa, tapi hasilnya itu nyata. Jadi mau makan apa aja bebas, terserah. Aku nggak pernah ngebatasin cheat day atau cheat hour gitu. Jadi kadang orang kan misalnya Senin sampai Sabtu bener-bener diet ketat, nanti hari Minggu boleh cheat day gitu. Aku nggak mempraktekkan itu sih. Aku mau makan apa aja terserah tiap hari, cuman selalu dicek ya kalorinya berapa. Makanya dari awal aku bilang kalian kalau bisa download aplikasi MyFitnessPal atau Fat Secret itu. Jadi kalian lama-lama bisa hafal gitu loh. Oh, kalau makan martabak tuh berapa sih kalorinya? Kalau makan sate berapa sih gitu. Jadi kita bisa tahu kalori kita yang udah kita makan dalam seharian itu berapa. Jadi kita bisa kontrol gitu loh. Terus yang kelima adalah olahraga. Nah, olahraga nih berat banget ya. Menjalankan olahraga itu berat sekali. Perlu niat, effort yang luar biasa dari sekedar menjaga makan. Tapi menurut aku kalau olahraga itu lebih ke membentuk body ya. Jadi kalau misalnya kita turun berat badan tapi kita nggak imbangi dengan olahraga, itu kayak agak lembek gitu loh. Tapi kalau olahraga tuh kayak kenceng gitu bodinya, dan lebih bagus aja sih, nggak lebih bergelambir gitu loh. Nah, kalau misalnya aku ya seorang ibu 2 anak, aku tuh paling berat ngenurunin di bagian yang perut ini. Jadi perut ini kan karena abis ngelahirin ya, dan aku kan sesar. Jadi kayak ada tumpukan lemak di perut sini karena efek dari hamil itu sendiri. Dan sampai sekarang I'm still working on it gitu. Jadi masih harus olahraga, workout terus, terutama di bagian perut supaya menjadi lebih baik. Nah, gimana sih caranya memotivasi diri supaya benar-benar bisa olahraga, bisa teratur olahraga? Yang paling pertama caranya itu adalah kalau misalnya bangun pagi, bangun tidur, itu jangan pegang HP dulu. Misalnya bangun tidur misalnya jam 8 pagi, terus kalian ya mengumpulkan nyawa dulu mungkin 15 menit, mulai olahraga. Nggak boleh pegang handphone ya, karena kalau udah pegang handphone nanti lihat Instagram, lihat YouTube, udah habis waktunya, udah nggak ada lagi semangat untuk olahraga. Tapi kalau kalian bangun tidur terus santai-santai bentar 15 menit langsung olahraga, biasanya itu bekerja sangat efektif ya. Karena olahraga itu nggak perlu lama banget sih, bisa setengah jam aja gitu kan sehari, tapi rutin dilakukan itu bakal lebih membentuk
tubuh kamu. Nah, nanti kalau kamu udah stop, mulai dia bergelambir lagi. Karena aku sendiri belum bener-bener konsisten. Aku akuin aku masih bisa seminggu ini aku bener-bener rajin, minggu kedua bener-bener rajin, minggu ketiga bisa agak nggak stabil lagi gitu bisa. Tapi menurut aku olahraga ini tujuan utamanya itu membentuk tubuh ya. Nah, kalau dari segi kalori sendiri yang terbakar, jadi kadang orang tuh suka salah gini. Kadang dia merasa, oh aku sudah olahraga nih seharian gitu. Misalnya aku olahraga 30 menit nih hari ini. Jadi aku bisa makan lebih banyak karena aku udah imbanginya dengan olahraga. No, itu juga salah ya. Kalian harus tahu, kalau misalnya kita olahraga itu berapa sih kalori yang terbakar. Kalau misalnya kayak lari-lari itu nggak seberapa sebenarnya yang terbakar dibandingkan dengan apa yang kita makan nanti. Jadi kalian harus tahu juga gitu, kalau kalian olahraga misalnya HIIT cardio atau apapun itu, kalian bisa cek kira-kira kalau aku olahraga ini selama setengah jam, berapa sih kalori yang terbakar. Nah, itulah yang bisa membantu untuk memang menurunkan berat badan kalau memang kalian defisit kalori. Tapi kalau kalian olahraga misalnya setengah jam, terus kamu habis itu makan lontong sayur, makan sate, makan yang kalorinya tinggi, dah ini mah sama aja ngelebihin gitu loh. Jadi jangan salah kaprah, kalau misalnya kita udah olahraga itu artinya kita udah defisit kalori sekian banyak, belum tentu. Karena kadang kalau misalnya aku olahraga itu ya, kalau aku hitung-hitung paling itu 200 kalori yang terbakar dengan aku olahraga setengah jam gitu, dan itu pun udah hebat banget gitu loh. So perlu di take note masalah olahraga ini. Nah, kalau misalnya kalian mau olahraga, kalian bisa ngelakuinnya di rumah atau di tempat gym juga. Tapi kalau aku personally, aku tuh paling suka olahraga sendiri di rumah. Jadi aku sering nonton YouTube gitu aja. Kenapa? Tadinya tuh aku tuh pengen pergi ke tempat gym gitu kan. Terus waktu itu aku masih kerja, so I have no time, bener-bener gak ada waktu. Karena waktu aku udah habis banget buat kerjaan, buat ngurusin anak-anak semuanya. Jadi aku tuh mulai dari rumah. Jadi aku beli semua perlengkapan. Aku beli baju olahraga, aku beli sepatu, kaos kaki olahraga, terus beli matrasnya juga. Nah, akhirnya tuh keenakan gitu loh olahraga di rumah. Jadi kayaknya save my time banget. Karena kalau dari rumah mau ke tempat gym, itu aku tuh suka calculate waktu yang aku butuhkan untuk bolak-balik gitu. Terus kayaknya lebih ribet, dan memang karena aku kerjaannya banyak, jadi paling enak tuh, paling convenience buat aku tuh olahraga di rumah. Nah, jadi kalau kalian mau olahraga di rumah tuh juga bisa. Jadi jangan mindset bahwa kalau olahraga tuh harus pakai alat ini, alat itu. Enggak sih, sebenarnya paling utama tuh niat kalian dulu sih. Kalau mungkin nanti kalian udah olahraga di rumah, terus kalian pengen nih ke gym gitu, pakai alat, silahkan banget sih, nggak ada salahnya. Masing-masing punya preferensi gitu kan. Nah, kalau misalnya aku olahraga itu kan biasanya cuma di rumah tuh, dan itu berat banget rasanya kadang-kadang, capek banget. Dan kadang pas olahraga itu aku tuh sampai mikir, aduh aku kayaknya nggak pengen punya anak lagi deh, soalnya berat banget nurunin berat badannya, susah perjuangannya. Jadi kayaknya kalau aku udah olahraga kayak gini, aduh tiba-tiba hamil lagi, perjuangan lagi nurunin berat badan, oh my god. Kayaknya kadang ngerasa kalau udah olahraga itu kayaknya nggak mau punya anak lagi deh gitu. Padahal sebenarnya aku tuh pengen banget sih punya banyak anak, karena aku terlahir di keluarga yang cukup banyak saudara ya. Aku 5 saudara, jadi aku ngerasa enak aja sih punya banyak saudara. Dan aku ngerasa my mom can handle it. My mom with 5 children bisa menjalani hidupnya dengan sangat baik. Jadi aku tuh pengen punya banyak anak juga sebenarnya, cuman kadang kalau udah olahraga tuh mindsetnya no, 2 aja udah cukup. So olahraga itu memang lumayan berat dan perlu niat yang benar-benar luar biasa. Tapi kalau misalnya kalian sudah ngejalaninnya, motivasi aku untuk terus bisa olahraga itu adalah dengan ngaca. Jadi kadang kalau udah olahraga ya, wih hari pertama begini, hari kedua kayak gimana, hari ketiga, jadi tuh ngaca. Jadi tuh motivasi diri itu adalah melihat diri sendiri di kaca, melihat perubahan bentuk perutnya gitu, yang tadi yang bergelambir, makin kotak. Jadi tuh makin bikin semangat sih memang.
Dan itu benar-benar work on me. Jadi kalau olahraga, aku caranya cuma dua. Yang pertama, nggak pegang handphone setelah bangun tidur. Jadi olahraga dulu, baru kalau udah olahraga boleh main handphone. Dan kemudian sering-sering ngaca dan melihat perbedaan bentuk tubuh yang terjadi setelah kita olahraga. Dan itu sangat memotivasi aku untuk keep going gitu. Terus yang keenam, yang terakhir adalah banyak-banyak baca, banyak-banyak belajar. Jangan pernah stop mencari tahu tentang diet yang kalian butuhkan gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian udah nonton nih video ini kan cuma gambaran luas aja yang aku ceritain ke kalian. Dan aku sangat rekomendasiin dua YouTube channel tentang pola hidup sehat. Yang pertama, channelnya Yulia Balsun, itu YouTube-nya bakal aku tulis juga linknya di deskripsi. Itu lebih ke motivasi sih, motivasi kita bagaimana untuk menurunkan berat badan. Bagus banget kontennya. Kak Yulia ini orang Indonesia. Kemudian yang kedua adalah YouTube channelnya Chloe Ting. Jadi dia orang Australia. Dan aku sering banget ngikutin dia untuk workout di rumah. Jadi dia banyak banget video tentang olahraga, gimana cara ngecilin perut, membentuk perut ini jadi lebih keren gitu. Dan aku suka banget sama YouTube channel mereka berdua. Jadi kalau kalian mau lihat, kalian bisa lihat lebih detail di sana. Mereka sharing lengkap banget gitu di sana. Dan sangat-sangat recommended deh pokoknya. Karena aku juga ngikutin mereka kok. Nah, jadi gak cuman mereka aja sih. Kalau kalian punya guru favorit mengenai pola hidup sehat maupun fitness, silahkan aja. Poin aku adalah kalian harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak baca tentang cara menurunkan berat badan. Jadi jangan cuman aku udah tahu ini, ya udah gitu. Enggak, kalian harus cari tahu lebih banyak baca. Sekarang banyak banget sih ya, nggak harus beli buku, tapi banyak banget di online itu udah sharing segala sesuatu tentang hidup sehat, tentang gimana caranya menurunkan berat badan gitu. Oke guys, jadi itu aja 6 hal yang aku lakukan supaya bisa menurunkan berat badan aku. Dan dari aku mulai diet itu Agustus 2019 itu 70 kilo. Kemudian sekarang April 2020 itu 62 kilo. Jadi aku masih progres untuk nurunin berat badan. Tapi aku merasa 8 bulan ini sangat-sangat efektif. Aku diet nggak stres. Aku jaga pola makan dengan sangat baik. Dan berat badan aku menurun sesuai dengan harapan aku sih. Jadi aku pengen aja sharing ini ke kalian semua untuk menambah pengetahuan kalian. So, segitu aja video aku kali ini. Dan kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan mengenai gimana cara menurunkan berat badan, boleh tulis juga di kolom komen. Nanti aku bakal jawab sebisa aku. Dan jangan lupa, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, di like dan di share juga. Oke? Terus yang terakhir, jangan lupa juga subscribe YouTube channel Awita Life supaya aku bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, thank you banget udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!